Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa dalam acara Saat Teduh Malam program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja edisi Selasa 11 Agustus 2020. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita naikkan pujian kepadanya. Ya Tuhan tiap jam. Tiap jam ku puji namamu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milikmu. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai landasan perenungan kita pada malam hari ini, saya memilih kitab Mazmur pasal yang ke-28 ayat 6 sampai 9. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Besar dan Maha Kasih, yang telah menuntun kehidupan kami sampai pada malam hari ini, bahkan yang akan terus menuntun kehidupan kami sampai pada kesudahannya. Kami bersyukur kepadamu oleh karena malam hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Ya Roh Kudus Tuhan kami, tolonglah kami, bukalah hati dan pikiran kami untuk boleh memahami setiap firman yang kami dengarkan, dan dengan itu pula Engkau menolong juga kami melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tetap beriman percaya kepada Bapa yang Maha Kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami. Amin. Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Demikian Mazmur. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikian Mazmur. Proteksi itu tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara, kata protektif atau proteksi bukan lagi kata yang asing bagi kita, oleh karena hampir semua masyarakat di dunia ini saat ini sedang memproteksi diri mereka
dari berbagai serangan virus. Ketika saya memakai masker, ketika saya memakai face shield, ketika saya memakai hand sanitizer, saya sedang memproteksi diri saya dari serangan ancaman virus berbahaya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kata ini disalahpahami oleh orang lain. Bahwa ketika seseorang itu begitu menjaga sesuatu, menjaga pasangannya, menjaga anaknya, sehingga yang dijaga sepertinya merasa terkungkung, tidak bebas untuk bergerak, seperti sedang terkontrol, orang kemudian mengatakan over protektif. Padahal mungkin yang sedang dimaksudkannya adalah posesif. Posesif berarti merasa ia memiliki satu-satunya, menjadi pemilik satu-satunya, menjadi orang yang berhak atas sesuatu itu. Padahal ketika dimengerti dengan baik, kata protektif artinya melindungi, menuntun, bahkan lebih lagi membangun kepercayaan. Nah, dalam bacaan Mazmur kita pada malam hari ini, Daud meminta perlindungan kepada Tuhan. Daud meminta proteksi kepada Tuhan. Oleh karena kejahatan yang terjadi di sekitarnya, oleh karena orang-orang fasik yang merencanakan kejahatan, merencanakan yang jahat kepada dia. Namun ketika kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara bacaan kita, begitu cepatnya permohonan Daud berubah. Pada bagian awal, dia meminta dan bermohon kepada Tuhan agar mendapat perlindungan. Dia memohon kepada Tuhan agar didengarkan doanya, agar orang-orang fasik yang merencanakan kejahatan baginya ditimpakan keadilan kepada mereka. Orang-orang yang berencana jahat kepada dia agar ditindas oleh Allah. Namun ketika kita membaca bagian yang tadi, ayat 6 sampai ayat yang ke-9, khususnya pada ayat yang ke-6, kemudian permohonan ini berubah. Daud mengatakan, terpujilah Tuhan oleh karena ia telah mendengarkan doanya. Kepada kita tidak diterangkan bahwa apa yang Daud minta kepada Allah dalam doanya pada ayat sebelumnya telah terlaksana. Telah terjadi bahwa orang yang merencanakan kejahatan bagi dia sungguh telah ditimpakan keadilan dari Allah. Sungguh Allah telah bertindak bagi mereka. Kita tidak dijelaskan seperti itu. Tetapi kemudian dalam bacaan ini Daud berubah. Daud mengubah doanya. Dia bersyukur kepada Allah oleh karena Allah mendengarkan doanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang berdoa kepada Allah dengan begitu bersungguh-sungguh bermohon kepada Allah. Dan saya kira memang doa itu harus diungkapkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, dengan penuh keterbukaan kepada Allah. Hanya terkadang orang butuh waktu yang lama untuk mengatakan kepada Allah, terpujilah Allah oleh karena mendengarkan doaku. Itu baru kita bisa katakan atau orang bisa katakan kepada Allah ketika doa mereka terlaksana. Lalu bagaimana jika doa itu tidak pernah terlaksana? Bagaimana jika doa itu tidak terkabul? Bagaimana jika doa itu belum terwujud? Apakah kita masih bisa mengatakan terpujilah Allah? Mungkin doa kita sudah terdengar klise bagi Allah atau juga bagi orang lain, sebab doa itu senantiasa kita ulang-ulang setiap kita berdoa. Tapi apakah itu terlaksana atau tidak, janganlah itu mengurangi rasa hormat dan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan tetaplah yang layak dipuji. Waktu situasi kita mungkin begitu cepat berubah. Ada yang mungkin cepat terjawab, ada mungkin yang lama atau lambat sekali terjawab. Tapi itu tidak berarti bahwa kita berubah 180 derajat begitu cepat di hadapan Allah. Yang tadinya begitu meluap-luap mengungkapkan pujian kepada Allah, namun ketika begitu lama terasa, hati kemudian menjadi hambar. Bagi Daud, Bapak Ibu Saudara-saudara, doa itu terjawab segera atau tidak bukanlah bagian pertama dalam hidupnya, dalam imannya. Sebab keyakinan Daud bukan bergantung pada situasi hidupnya, tetapi pada Tuhan yang adalah perisai.
dan kekuatannya. Tuhan yang memproteksi dirinya. Doa yang terjawab pasti sangat mensukacitakan apalagi ketika telah sekian lama hal itu kita ungkapkan dan minta kepada Allah. Tapi kita belajar dari Daud hingga hatinya beria-ria. Dia mengubah hati lagu yang penuh keluhan menjadi lagu yang penuh cinta, penuh rasa syukur kepada Allah. Oleh karena Allah yang senantiasa melindungi dan menopang ia, Allah yang menjadi perisai dari segala yang jahat, Allah yang melindungi dari segala kecelakaan dan perancangan musuh-musuhnya, Allah yang menopang dan setia dalam segala situasi kehidupan yang ia hadapi. Daud seorang raja, tapi dia tidak berharap kepada pasukannya yang besar. Daud berharap kepada Allah. Saya meyakini bahwa pertolongan, penyertaan, dan topangan Allah sebagai perisai dan kekuatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya jauh lebih nyata daripada satu doa yang kita nanti jawabannya dari Allah. Tuhan bukan tidak ingin menjawab doa dan pergumulan kita. Sebaliknya, Dia adalah Tuhan yang ingin kita tidak ada dalam kebinasaan, apalagi binasa dalam dosa. Demikian juga dengan Kristus ketika Dia berdoa kepada murid-muridnya, untuk murid-muridnya, agar mereka senantiasa dilindungi dari yang jahat, dari kebinasaan. Dia berdoa karena kita miliknya, milik kepunyaan pribadinya, punya Allah satu-satunya. Maka Dia menjaga dan melindungi kita. Jika kita dijadikan sebagai miliknya, milik kepunyaannya, maka Dia adalah perisai dan pelindung kita yang senantiasa melekat pada diri kita. Kita tidak bisa melepaskannya, sebab ketika kita melepaskannya, itu berarti kita rentan dengan kebinasaan, kita rentan dengan bahaya dan kecelakaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bersukacitalah bukan karena satu doa yang terjawab, tetapi karena hidup kita terjaga dari kebinasaan. Dan sukacita itu bukan hanya ingin dirasakan oleh Daud seorang diri. Daud tidak fokus hanya pada sukacitanya sendiri, tetapi dia ingin agar sukacita yang dirasakannya juga dirasakan oleh orang lain, yaitu umat kepunyaan Allah, bangsanya. Ia ingin agar Allah yang adalah perisainya, kekuatannya juga dirasakan sebagai perisai dan kekuatan oleh bangsanya, oleh umat kepunyaannya. Tujuannya jelas dalam Mazmur bacaan kita, agar mereka diselamatkan, agar umat itu diberkatinya, agar mereka juga digembalakannya, supaya mereka juga ditopangnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita telah menerima keselamatan, kita diberkati, telah digembalakan dan merasakan topangan Allah yang besar dalam kehidupan kita, maka janganlah sukacita itu menjadi milik kita sendiri, tetapi juga doakan yang lain agar mereka juga menerima keselamatan, juga diberkati, juga digembalakan, juga merasakan topangan Allah. Jangan pelit mendoakan orang lain. Bagilah sukacita kita dengan yang lain agar orang lain merasakan hal yang sama, merasakan bahwa sungguh kita bersukacita oleh karena Allah yang menopang dan menjadi perisai kehidupan kita. Berbagi sukacita dengan orang lain menjadi ciri khas kehidupan orang yang percaya kepada Allah. Mungkin melalui kehidupan yang berbagi seperti itu, Tuhan mempertemukan kita dengan jawaban doa-doa kita yang kita nanti sekian lama. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah pemelihara kehidupan kami.
Allah yang setia menjaga dan melindungi kami. Terima kasih karena sampai pada saat ini kami masih tetap merasakan perlindungan dan penyertaan Allah. Ada banyak permohonan dan doa-doa yang kami angkat kepadamu, tapi semuanya boleh kami rasakan dengan sukacita hanya karena Allah melindungi dan menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya Allah akan terus memelihara kehidupan kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih atas persekutuan bersama-sama walaupun hanya melalui jaringan YouTube seperti saat ini. Tapi kiranya dari semuanya itu, iman percaya kami terbangun di hadapan Allah. Berkatilah pengurus sinode wilayah, pengurus sinode pusat, pengurus klasis, dan juga majelis-majelis gereja yang senantiasa setia mengangkat tugas pelayanan untuk jemaat bagi kemuliaan Allah di gereja-gereja masing-masing, secara khusus pada masa-masa pandemi seperti ini. Kiranya semuanya yang kami kerjakan di hadapan Allah berkenan kepada Allah. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Engkau menyertai kehidupan kami pada malam hari ini. Ketika kami beristirahat, ketika kami berbaring, ketika semuanya telah kami kerjakan, kami permohon lindungilah kami dari segala kejahatan. Biarlah malam hari ini menjadi malam yang penuh sukacita bagi kehidupan kami, membawa damai sejahtera dan membangun kehidupan kami dengan lebih baik. Dan besok hari jika Engkau berkenan, kami boleh dibangunkan lagi untuk melakukan tugas, aktivitas, pekerjaan, pelayanan yang Engkau nyatakan kepada kami. Bapa di sorga, ini syukur kami. Terima kami yang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa doa ini kepadamu. Amin.